Baik, selamat pagi menjelang siang buat sobatku, sobat Restu Jamur dimanapun sobatku berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjamuran seluruh sobatku, sobat sejamuran seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi bagaimana sih mengkategorikan atau mengklasifikasi biakan murni dari jamur yang ditumbuhkan di media PDA lewat wadahnya cawan petri. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua F0 yang kita buat atau biakan murni yang kita buat itu tidak semuanya bagus. Karena memang ini kunci keberhasilan dari usaha jamur selanjutnya, karena ini akan menjadi induk dari jamur yang akan kita budidayakan di hubung nanti. Jadi ini cikal bakalnya. Jadi kalau sobatku tidak selektif di awal di sini, nanti bisa berbahaya buat kedepannya. Artinya kualitas bagus atau tidaknya, terus turun atau tidaknya sifat genetika yang kita ambil dari induk jamurnya itu posisi krusialnya ada di sini. Makanya ketika kita membiakkan atau membuat pemuliaan atau kita membuat F0 biakan murni ini, kita harus sediakan segala jenis alat untuk menandai itu. Kalau saya biasa dipakai stiker yang seperti ini untuk kita tulis kapan pekerjaan itu dilakukan, terus ketika pekerjaan itu sudah mulai kelihatan hasilnya, itu udah mulai tandai kayak sekarang ini. Contohnya di biakan murni ini 4 hari yang lalu, sekitar 4 hari yang lalu kita buat kultur murninya. Nah, di sini sudah saya pisah-pisahkan mana yang masuk kriteria grade A. Ini yang selanjutnya akan kita jadikan media induk langsung ke F1 atau sebagian nanti akan kita subkultur ke biakan ke media PDA lagi untuk kita perpanjang umurnya. Nah, ini yang grade B. Yang grade B itu nanti akan kita lihat perkembangannya di akhir setelah penuh nanti. Kita bisa pilih koloni miselium yang bagus untuk kita turunkan atau untuk kita subkultur. Nah, yang grade C ini sebenarnya tidak ada yang terkontaminasi. Cuma kita masih amati perkembangan. Kadang-kadang ada di sekitar 60% dari perkembangan miselium tersebut di ujungnya itu ada koloni hifa yang bagus untuk kita pilih, untuk kita masukkan ke atau untuk kita jadikan inokulan untuk F1-nya nanti. Tapi ketika memang kebutuhan kita cukup dengan grade A yang tersedia, kebutuhan untuk subkulturnya cukup, kebutuhan untuk F1-nya cukup, ini grade B dan grade C itu kita buang. Tapi dalam kondisi tertentu kita masih bisa pakai. Nah, ini yang bisa kita pahami bahwasanya grade A itu seperti ini. Jadi dia akan tumbuh normal, merata, melingkar. Itu berarti inokulannya atau explannya itu dalam kondisi bagus, media dalam kondisi bagus. Nah, berhubung ini petri yang kita pakainya tipis, diameternya 8 cm. Jadi ini inokulan ini miseliumnya tumbuh di atas dan ini tidak masalah di kacanya itu. Nah, kalau kita mau lihat, kita balik pertumbuhannya. Dia membulat normal, ini bisa dikatakan grade A. Nah, seperti ini yang tidak ada stikernya. Dia akan tumbuh normal membulat. Nah, banyak sekali dari sobatku yang salah paham bahwasanya miselium yang tebal itu yang bagus. Sebenarnya itu kondisional. Artinya miselium yang bagus itu miselium yang dia tumbuh normal, rata, rapat dan cepat. Itu terbaik. Artinya media tumbuhnya itu memang pas buat kebutuhan hidupnya. Jadi dia tuh cepat, tepat, rapat, itu yang terbaik. Kalau lambat itu bisa jadi karena glukosanya terlalu tinggi, jadi dia hanya menebal tapi rentan sekali terhadap bakteri. Itu setidaknya menurut pengetahuan saya. Nah, seperti ini kita bisa lihat seperti ini.
Nah ini sebagian nanti kita akan pilih koloninya untuk kita subkultur. Artinya koloni yang bagus yang seperti apa? Ketika sobat nanti bisa lihat dari dari pengamatan, di situ ada koloni yang kasar. Nanti kita bisa jadikan explant untuk subkultur. Seperti ini contohnya. Sobat bisa lihat di bagian atas itu ada koloni yang kasar, terlihatan kasar itu, terus padat, terus sedikit agresif. Sobatku nanti itu bisa kasih ciri lewat spidol atau apa dari nol perkembangannya. Nanti ketika media sudah dipenuhi sekitar 90%, sobatku bisa subkultur itu. Bisa subkultur atau bisa diperbanyak itu. Jadi sehingga kita akan tetap mendapatkan bibit yang unggul, yang agresif, yang naluri bertahan hidupnya bagus gitu. Nah untuk yang grade B, nah ini dia akan tumbuh normal, tapi tidak semua explant itu dia mau tumbuh normal. Ini bisa jadi karena explantnya agak sedikit basah karena memang musim hujan, atau medianya yang masih berembun, bisa jadi seperti itu, atau ada sesuatu yang lain yang secara mikroseptik, artinya secara penglihatan kecil kita tidak tahu, harus dibantu alat. Tapi kalau dari pengamatan mata telanjang, ini masuk grade B. Walaupun dia tidak terkontaminasi secara mata telanjang, tapi ini tetap masih masuk grade B. Jadi ini skenario kedua, artinya ketika memang grade A tidak mencukupi, ini baru kita bisa pakai cadangan ibaratnya seperti ini. Dan ini sebenarnya masih aman-aman saja, baik-baik saja. Tapi menurut pendapat saya, ketika ada yang terbaik, kenapa harus pakai yang cadangan, kan gitu ya. Jadi kita punya prinsip pakailah yang terbaik gitu, dan biasakan itu. Dan untuk grade B-nya sudah. Sekarang kita ke grade C. Grade C itu yang bagaimana? Yang masuk grade itu masih masuk kategori, artinya masih bisa dipakai, cuma memang kategori 3. Ketika grade A nggak cukup, grade B nggak cukup, baru grade C. Nah, ketika yang sudah terkontaminasi, itu sudah tidak masuk grade, masuknya akhir. Ini artinya grade C ini tidak terkontaminasi, tapi pertumbuhannya kurang bagus dari secara pengamatan gitu ya, kurang recommended. Tapi nanti biasanya grade C ini ada beberapa nih, kayak sobat perhatikan ada di ujung atas, ujung kanan, dan ujung bawah itu masih tumbuh miselium normal, tapi dari sebagian kalau explant itu tidak tumbuh normal. Nah di situ nanti ketika sekitar 1 minggu yang akan datang, nanti kita bisa perhatikan di situ akan tumbuh tebal. Dari yang normal itu, atau artinya koloni itu akan tumbuh tebal. Nah itu di skenario ketika kita kepepet pakai, kita bisa bisa di subkultur, atau kita bisa jadikan langsung inokulannya ke media F1 dan sebagainya. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami oleh sobat-sobatku semuanya. Salam berjamuran. Dan apabila saudara-saudaraku semua di sini suka dengan video ini dan bermanfaat, silahkan di like, silahkan di subscribe, silahkan di komen. Dan apabila belum bermanfaat, saya tidak mencoba untuk menggurui, tapi murni hanya sharing untuk sobat-sobatku, teman-teman pemula yang belum terlalu mengenal banyak hal-hal seputar biakan F0 atau kultur murni di rekayasa genetika atau di pengembangan genetika jamur lewat kultur jaringan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.